Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 2106020135 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan dosen pengampu saya Bapak Adi Surya STMT. Program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum NKRI. Dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Apa itu dasar negara? Dasar negara adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan kesalahannya. Apa dasar negara bangsa kita? Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran strategis sebagai fondasi dasar sebuah negara. Pancasila memiliki makna sebagai pedoman rasa untuk mengatur penyelenggaraan, ketaatan kenegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia termasuk di dalam 10 unsur-unsur yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah sebuah negara yang melandaskan seluruh kegiatan dan aktivitasnya pada perlindungan hukum. Di negara tersebut, hukum diterapkan sebagai peraturan tertinggi dan mengikat seluruh warga negara. Pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus disumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Nilai sila Pancasila dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Sila pertama, Indonesia merupakan negara yang bertuhan. Agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban. Hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahnya, dan toleransi harus berdasarkan pada ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada 3 pilar, yaitu freedom atau kebebasan, rule of law aturan hukum, dan tolerance atau toleransi. Sila kedua, asas kemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Sila ketiga, kebangsaan atau persatuan dalam kebinekaan, yaitu setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, sehingga tidak membolehkan adanya campur tangan atau intervensi dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Sila keempat, asas demokrasi permusyawaratan atau kedaulatan rakyat. Penjelmaan dari asas ini dapat dilihat pada persetujuan dari rakyat atas pemerintah itu dapat ditunjukkan bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Tetapi, terlebih dahulu adanya undang-undang, artinya tanpa persetujuan rakyat, presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Sila kelima, asas keadilan sosial. Asas ini antara lain diwujudkan dalam pemerintah jaminan sosial dan lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara. Kesimpulannya, sumber hukum yang paling mendasar dari NKRI adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia dengan dasar hukum Pancasila. Akan tercipta jiwa yang memiliki keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, dan bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya atau masyarakat yang lain. Tidak diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum itu sendiri. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.